Oke, kali ini kita akan masih membahas soal kompetensi profesional ya pada bidang studi IPA atau formasi guru IPA ya. Oke, kita langsung masuk soal 1, yaitu berkaitan dengan massa jenis. Oke, soalnya sebuah kayu terapung di air dengan kondisi 80% volume kayu tercelup ke dalam air dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik ya. Massa jenis kayu tersebut adalah titik gram per cm kubik ya. Ini ada A 0,08, B 0,8, C 1,8, D 8 dan E 80. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah massa jenis kayu ya. Jadi kita lihat di sini ada pembahasannya ya. Pembahasannya adalah rho kayu dikali gravitasi dikali volume kayu total ini ya. Jadi massa jenis kayu dikali gravitasi kali volume total kayu sama dengan rho air atau massa jenis air kali gravitasi kali volume yang tercelup itu ya. Oke, langsung turun lagi ke bawah, masih sama ya, karena yang ditanyakan rho K atau massa jenis kayunya. Rho kayu ini gravitasinya hilang ya, dicoret dengan ini, dicoret hilang. Jadi rho kayu kali volume kayu sama dengan rho air dikali volume benda yang tercelup. Terus bawahnya masih sama ya, rho kayu karena yang ditanyakan rho kayu sama dengan, nah ini volume kayu misalkan saya tulis V sama dengan rho airnya ini 1 ya, 1 dikali nih dari 80% kita ubah ke desimal adalah 0,8 ya, jadi volumenya 0,8 V, 0,8 dari volumenya, ini volumenya tak anggap V ya. Terus ini rho kayu kali V, rho kayu V ya sama dengan 0,8 V kali 1 tetap ya 0,8 V. Rho kayu sama dengan 0,8 V dibagi V ya, ini pindah ruas ke sini jadi 0,8 V dibagi V. Jadi rho kayu sama dengan ini V, tinggal coret aja V dengan V coret, jawabannya adalah 0,8 ya, jadi yang B. Oke, jadi ketemu bahwa massa jenis kayu adalah 0,8 gram per cm gitu kubik. Selanjutnya soal nomor 2. Pada malam hari, Jono keluar dari rumah melihat daun lamtoro yang menguncup. Ini menguncup ya, bukan menunjuk. Peristiwa menguncupnya daun tanaman lamtoro tersebut termasuk gerak tumbuhan A. Nektinasti, B. Termonasti, C. Fotonasti, D. Seismonasti, dan D. Hidrotropisme. Nah, ini kata kuncinya adalah apa ini? Malam hari ya. Jadi ada rangsangan pada malam hari. Jadi gerak tumbuhan itu tergantung rangsangannya ya, atau faktor yang mempengaruhi itu ya. Kalau di sini malam hari ini rangsangannya, kira-kira malam itu apa ya? Nah, kita lihat dulu ini di pembahasan. Jadi di berbagai macam gerak tumbuhan, salah satunya ini gerak nasti ya, itu ada berbagai macam rangsangan yang mempengaruhi gerak tumbuhan tersebut. Misalkan yang pertama nikti ya, nikti itu berarti dipengaruhi oleh rangsangan malam atau gelap. Terus ada termonasti, ada kata-kata termo itu berarti dipengaruhi oleh rangsangan suhu ya. Jadi kalau suhu itu misalkan kayak bunga tulip ya, mekarnya bunga tulip itu karena rangsangan suhu. Terus ada fotonasti, foto berarti ada kata-kata foto mesti cahaya. Jadi contoh gerak fotonasti itu adalah mekarnya bunga pukul 4 ya, atau mekarnya bunga mirabilis jalapa, itu bunga pukul 4. Jadi ketika pukul 4 sore itu bunganya mekar ya. Terus ada seismonasti, itu karena rangsangan sentuhan ya. Jadi contohnya seismonasti itu adalah ketika daun putri malu disentuh nanti daunnya akan menguncup, itu contoh dari seismonasti. Terus ada hidrotropisme. Di sini ada kata-kata hidro ya, hidro itu berarti air. Itu di sini nanti ada
gerak akar tanaman yang menuju ke air, itu hidrotropisme. Nah ini berarti kita udah tahu ya jawabannya tadi nih, niktinasi malam. Nah ini pada malam hari. Jadi sesuai pembahasan ini jawabannya adalah yang A ya, jadi niktinasti karena faktor matahari gelap atau. Oke, sekarang soal 3 berkaitan dengan elastisitas pegas. Perhatikan grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang benda. Ini ada grafiknya ya, yang sebelah kiri yang ke atas itu adalah gayanya, sedangkan yang di arah horizontal ya, yang mengarah ke kanan ini yang di bawah itu adalah delta L. Delta L itu berarti maknanya adalah apa ya? Pertambahan panjangnya ya. Terus kita lihat pertanyaannya, grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas K. Ini elastisitas, konstanta elastisitas itu simbolkan dengan K ya. Dari terkecil ke terbesar berturut-turut adalah titik-titik-titik A123, B321, C132, D213 dan E312. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada pembahasannya ya. Jadi gaya pegas itu rumusnya adalah gaya sama dengan konstanta dikali pertambahan panjangnya, itu ya. Jadi rumusnya gaya sama dengan konstanta kali pertambahan panjang. Nah yang di sini ditanyakan adalah konstantanya ya, berarti K-nya. Kalau dari rumus ini kita ubah, K sama dengan apa ini? F dibagi delta L ya, jadi K sama dengan F dibagi delta L. Berarti kalau lihat di sini misalkan yang ke nomor 1 ini coba, F dibagi delta L berarti 3 bagi 3 1 ya. Kalau yang ini berarti 3 bagi 6 berapa? Setengah ya. Nah, ini 3 bagi 12 seperempat. Kalau dari yang terkecil berarti kira-kira yang mana? Ini seperempat, ini setengah, ini 1, berarti paling kecil ini ya 3. Coba kita lihat jawabannya benar ya. Jadi yang dari terkecil adalah 3, 2, 1 ya, karena kita dapatkan rumus dari sini tadi, F dibagi delta L pada 3 bagi 3 ya, 3 bagi 6, 3 dibagi 12 sudah didapatkan. Kalau yang dari terkecil berarti 3, 2 jawabannya yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 4, itu berkaitan dengan sistem ekskresi ya. Hasil analisis uji laboratorium pasien sebuah rumah sakit menunjukkan bahwa dalam urin pasien tersebut mengandung albumin. Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut dapat diduga pasien tersebut terdapat gangguan pada bagian titik-titik. A. Tubulus contortus proximal, B. Lengkung Henle, C. Tubulus seminiferus, D. Tubulus contortus distal, dan E. glomerulus. Oke, coba kita lihat di pembahasannya ya. Ini ada pembahasannya. Jadi di proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan ya, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Jadi kalau filtrasi, filter itu berarti penyaringan. Nah, penyaringan itu terjadinya di mana? Di glomerulus ya, di glomerulus. Terus di sini ada sebelahnya protein, ini maksudnya jadi difiltrasi itu yang disaring itu adalah protein. Kayak gitu ya. Terus yang B ada, yang selanjutnya ada reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh atau zat yang masih berguna itu diserap kembali atau reabsorpsi. Terjadinya di TKP, nah ini singkatannya tubulus contortus proximal ya, itu TKP. Di sini ada gula, itu contohnya, jadi ada zat yang diserap kembali itu contohnya glukosa, karena glukosa ini masih berguna bagi tubuh. Terus di sini ada augmentasi atau tubulus contortus distal. Di sini ada urea, itu maksudnya apa? Jadi di proses augmentasi itu ada penambahan zat yang tidak berguna ya, dimasukkan kembali untuk dibuang ya. Jadi di penambahan zat yang tidak berguna itu biar nanti dibuang lewat urin. Itu contohnya adalah urea. Kita lihat di sini mengandung albumin ya. Di soal itu ada mengandung albumin. Kita lihat albumin itu berarti protein. Nah, urinnya ada protein, berarti di sini
yang rusak siapa? Nah, yang rusak adalah filtrasi. Harusnya protein itu nggak boleh keluar karena sudah disaring atau difiltrasi, tapi karena filtrasinya rusak, akhirnya proteinnya ikut keluar. Jadi kalau kita lihat yang rusak berarti di mana? Iya, di glomerulus ya, karena di sini adalah ada fungsi filtrasi. Itu ya, jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 5 selanjutnya adalah konversi suhu. Skala termometer Fahrenheit akan menunjukkan 2 kali nilai skala termometer Celcius pada suhu titik-titik derajat Celcius. Nah, ini ada 2 skala suhu ya, ada Fahrenheit dan Celcius. Nah, ini harus hafal dulu titik-titik dan titik bekunya. Ini saya buatkan ya garis. Jadi pertama misalkan ada skala Fahrenheit, itu titik bekunya bawahnya itu 32 ya, yang atasnya itu 212. Terus kalau Celcius ya, batas bawahnya itu adalah titik bekunya 0 derajat, di sini adalah titik-titiknya 100 derajat Celcius ya. Jadi harus hafal ya, kalau Celcius itu 100 0, kalau Fahrenheit itu 21232. Kalau sudah membuat ini udah hafal, kita lanjutkan tadi di sini. Skala Fahrenheit menunjukkan 2 kali nilai skala Celcius. Berarti kita tulis di sini. Di sini adalah 2C ya, 2 kalinya. Sedangkan yang Celciusnya tetap C. Itu ya, jadi dibuat kayak gini dulu. Setelah ini selesai, nah ini ada panah-panah ini maksudnya gini ya, next ya. Nah ini. Jadi pertama yang paling atas itu tengah kurangi bawah, tengah kurangi bawah ya Pak. Ini tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah ya, tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah, sama dengan ini juga sama ya, sini tengah kurangi bawah atas kurangi bawah ya, tengah kurangi bawah atas kurangi bawah. Kalau sudah ditulis ini tinggal masukkan angkanya ya, tengah kurangi bawah berarti 2C kurangi 32 ya. Terus per atas kurangi bawah 212 bagi F, 212 bagi 32 kok F ya, 212 bagi 32, 212 kurangi 32 maksudnya, 212 kurangi 32 sama dengan ini juga sama, tengah kurangi bawah dari C kurangi 0, atas kurangi bawah 100 kurangi 0 ya. Terus dilanjutkan, diformulasikan di 2C min 32 tetap, ini C kurangi 0C, ini 212 kurangi 32 jadi 180, 100 kurangi 0 jadi 100 ya. Kalau lihat kayak gini, kita lanjutkan dengan perkalian silang ya. Ini berarti 100 kali 2C min 32 sama dengan 180 kali C, 180C ya. Terus ini dikalikan ya, ngalikannya gini, 100 kali 2C 200C, 100 kali min 32 min 32 min 3200 sama dengan 180C ya. Terus yang ada C nya dikumpulkan ya, 200C min 180C sama dengan ini geser sini ya, pindah ruas jadi positif 3200. 200C min 180C jadinya 20C sama dengan 3200. C sama dengan 3200 dibagi 160. 3200 bagi 20 ya, sama dengan 160. Jadi derajat Celciusnya adalah 160 gitu ya. Jadi pakai cara ini biar yang penting intinya hafal ini batas atas batas bawahnya setiap ini ya, suhu Fahrenheit, Celcius, Reaumur, Kelvin itu harus hafal. Kalau udah hafal caranya sama ya, tengah kurangi bawah atas kurangi bawah. Ya, kita lanjutkan soal nomor 6 yaitu berkaitan dengan jaringan tumbuhan ya. Jadi ada, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah jaringan tumbuhannya, jaringan tumbuhan.
bagian apa nih, batang ya. Jadi ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Bagiannya berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan jaringan yang berisi trakeit secara berturut-turut adalah titik-titik A12, B23, C14, D34, dan E21. Kita lihat dulu ke pembahasan ya. Jadi di sini adalah gambar batang dikotil ya. Jadi ada tanaman dikotil, terus batangnya ini kayak gini ya. Ini ada urutan, ini adalah bagiannya. Yang nomor 1 itu paling luar, mesti namanya epidermis ya. Terus yang nomor 2 itu yang menonjol yang di luar ya, itu namanya adalah floem ya. Terus yang ketiga ada garis yang ini, nah ini ya, garis ini itu adalah cambium. Yang nomor 4 yang di dalam sini ya, yang di dalam ini hitam, yang hitam dalam ini adalah xilem. Jadi di antara xilem dan floem nanti tengah-tengahnya ada cambium. Nah ini ya. Terus di sini ditanyakan adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu terjadi karena adanya cambium. Jadi pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping ya. Jadi melebar itu karena adanya cambium. Jadi yang nomor 3 ya. Terus jaringan yang berisi trakeit. Nah, trakeit itu nanti adanya di jaringan pengangkutnya yang xilem. Jadi jaringan xilem itu pengangkut, ada di dalamnya ada trakeit. Berarti di sini nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah cambium dan xilem. Jadi nomor 3 dan 4. Nah itu ya. Jadi 3 dan 4 itu untuk pertumbuhan sekunder dan xilem itu berisi jawabannya D. Oke, soal nomor 7 berkaitan dengan ayunan bandul sederhana. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 model ayunan dengan variasi macam-macam ya. Ada variasi beratnya dibedakan semua ini ya. Ada beratnya beda 300, 400, 200, 500. Panjang talinya juga divariasi ya. Ada 80, 60, 50, dan 40. Terus juga ada ini sudut simpangannya ini. Ini juga divariasi ya. 25, 20, 15, dan 10 derajat. Terus soalnya pernyataan yang sesuai gambar di atas adalah titik ya. Yang A, periode terbesar terdapat pada bandul 4. Yang B, periode terkecil terdapat pada bandul 4. Yang C, periode terbesar terdapat pada bandul 3. Yang D, periode terkecil terdapat pada bandul 1. Yang E, periode terbesar terdapat pada bandul 2. Nah, kita lihat ya. Kalau periode itu kira-kira dipengaruhi apa? Apakah panjang tali, masa, simpangan, atau ketiga-tiganya mempengaruhi? Kayak kita lihat di pembahasannya ya. Jadi ini pembahasannya caranya gini, ngapalannya biar mudah ya. Periode besar nanti panjang tali juga besar ya. Jadi semakin panjang talinya, periode ini semakin besar. Ngapalannya nih, P ada P, ini juga ada P. Periode besar, panjang tali juga besar. Jadi mesti semakin panjang talinya, periodenya juga semakin besar. Nah ini frekuensi itu untuk apa? Frekuensi itu maksudnya kebalikannya ya. Kalau periodenya besar, frekuensinya kecil. Jadi kalau mau dilihat di sini, kalau talinya semakin besar, panjang atau besar, nanti frekuensinya semakin kecil ya. Jadi frekuensi kebalikannya dari periode. Karena di sini yang ditanyakan periode semua, ya udah pakai yang ini aja. Nanti periodenya besar, panjang tali yang besar. Kalau kita lihat di sini, periode yang besar itu nomor berapa? Ya nomor 1 ya. Karena ini paling panjang talinya 80 cm. Jadi di sini periode terbesar. Kalau periode terkecil kita lihat di nomor yang 4B ini, karena ini panjang talinya paling kecil 40 cm. Berarti kita lihat pernyataan yang sesuai dengan pembahasan ini apa? Jadi yang B ya, periode terkecil terdapat pada bandul 4 karena ini pendek talinya. Jadi periodenya kecil. Oke, kita lanjut soal nomor 8, yaitu berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
Oke, langsung ke soalnya. Pak Tani mempunyai perkebunan tanaman jeruk. Di antara kebun tersebut terdapat di antaranya tanaman jeruk nipis dan jeruk keprok. Ya. Selain tanaman jeruk, Pak Tani juga menanam padi jenis Rojo Lele, IR64, dan C4. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah titik. Yang A, padi merupakan keanekaragaman tingkat jenis. B, padi merupakan keanekaragaman tingkat spesies. C, padi dan jeruk merupakan keanekaragaman tingkat gen. D, jeruk merupakan keanekaragaman tingkat jenis. E, padi dan jeruk merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Oke ya, jadi keanekaragaman itu nanti ada 3 ya, tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kita lihat di pembahasannya dulu. Ini jadi kalau tingkat spesies berarti itu beda pada tingkat spesies ya. Maknanya keanekaragaman. Aneka itu maknanya apa? Sama apa beda? Iya, maknanya beda ya. Kayak ada martabak aneka rasa. Nah, berarti martabaknya bermacam-macam kan rasanya. Nah, ini juga keanekaragaman ya. Jadi beraneka, berbeda. Makanya di sini yang berbeda itu tingkatnya tingkat spesies atau jenis. Ini namanya spesies atau jenis. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada jeruk nipis dan jeruk keprok. Kalau tahu nama ilmiahnya mudah ya. Jadi kalau nama ilmiahnya depannya sama ya. Ini ada Citrus aurantifolia dan Citrus nobilis. Nah, ini jeruk nipis dan jeruk keprok itu sama-sama ada citrus ya. Jadi yang depan itu genus ya. Yang depan, kata depan itu genus, yang kata kedua itu spesies. Ini juga, ini genus, yang ini spesies. Jadi beda di genusnya, di stikelnya ya. Yang sama ya, ini misalnya genusnya sama, spesiesnya berbeda. Makanya perbedaan tingkat spesies. Spesiesnya berbeda, genusnya sama. Nah, ini kelihatan kalau kayak gini berarti ini perbedaan tingkat spesies. Ya, kalau ada nama ilmiahnya udah kelihatan. Terus kalau kita mau lihat ya, ini jawabannya yang ini, jeruk merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Terus di padi itu berarti tingkat apa? Tingkat gen ya. Karena padi itu nama ilmiahnya hanya Oryza sativa. Mau padi Rojo Lele, R4 atau C4 itu tetap nama ilmiahnya Oryza sativa. Karena yang membedakan hanya gennya saja, gen padinya itu. Ini contoh tingkat gen seperti kita manusia ya. Manusia kita itu nama ilmiahnya apa manusia? Oke, Homo sapiens. Jadi manusia Asia, manusia Afrika, manusia di Eropa itu berbeda-beda ya. Misalkan ada warna bola matanya itu ya. Kalau warna bola mata di orang-orang Eropa ada yang biru gitu ya. Kalau orang Asia hitam coklatan, itu yang membedakan hanya di tingkat gennya saja ya. Tapi spesies atau jenisnya sama-sama manusia. Nah, ini jadi kelihatan ya. Kalau kita mau lihat lagi, kalau tidak tahu nama ilmiahnya ya, kalau kita lihat tanamannya itu sudah beda jauh ya. Jadi kalau sudah beda jauh kayak gini mesti tingkatnya apa? Tingkat spesies, perbedaan pada tingkat spesies atau jenis. Kalau di padi R64 dan C4 itu bentuknya sama ya, padinya nggak bisa dibedakan, tanamannya itu persis sama. Itu Pak. Jadi kalau yang mudah dibedakan kayak gini, nah ini masuknya biasanya di tingkat spesies. Apalagi kalau mudah tahu nama ilmiahnya ya, jelas di spesiesnya beda, itu jelas sekali pada tingkat jenis atau tingkat spesies. Kayak gitu ya untuk membedakan tingkat spesies atau tingkat gen. Ini jadi jawabannya yang D ya, jeruk merupakan keanekaragaman tingkat. Kita lanjut soal nomor 9 berkaitan dengan perbesaran mikroskop. Jadi soalnya sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif, lensa objektif dan lensa okuler. Masing-masing memiliki jarak fokus 3 cm dan 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 6 cm di depan lensa objektif,
berarti ini nanti kita simbolkan SOP ya. Maka tentukanlah perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. Kita lihat dulu ya rumusnya itu ini ya. Jadi perbesaran mikroskop itu S aksen OP, bayangan objektif dibagi benda objektif dikali SN itu kalau tidak diketahui berarti 25 ya, dibagi fokus okuler, terus plus 1 itu karena ini ya, mata berakomodasi maksimum. Jadi kalau tidak berakomodasi nanti tidak diberi plus 1, tapi kalau berakomodasi maksimum nanti ditambahi plus 1 itu ya, itu rumus pertama. Nah ini kita sudah ada SOB nya ada ya, SN nya 25 itu udah ketetapan, FOK nya juga ada, yang belum ada tinggal ini ya, bayangan objektif S aksen OP. Nah, gimana caranya? Pakai ini ya, 1 per X aksen OP sama dengan 1 per FOP dikurangi 1 per SOP itu ya, jadi pakai rumus ini dulu. Oke, kita lanjut masukkan dulu ini ya, jadi 1 per S aksen OP sama dengan 1 per FOP, berarti 1 per fokusnya ada 3 ya, dikurangi bendanya berapa, 6, ini 1 per 6 ya. Dan ini lanjutkan 1 per 3 1 per 6 itu 1 per 6 sama dengan S aksen OP sama dengan 6 ya. Terus ketemu SOP nya 6, kita cari perbesarannya ya, MOP itu S aksen OP per SOP, 6 bagi 6 sama dengan 1. Oke, perbesaran nomor 1. Terus dicari perbesaran MOK nya di sini. Jadi SN per FOK plus 1, SN nya 25 bagi FOK nya ini 10 ya, 10 plus 1, 25 per 10 2,5 ditambah 1 3,5 gitu ya. Jadi ketemu MOK nya sama dengan 3,5. terus kalau dikali tadi ya, pembahasan lanjutkan ini kan SOP ini yang sini perbesaran yang objektif dikali dengan perbesaran yang okuler, berarti objektifnya tadi 1 dikali 3,5 sama dengan 3,5 kali gitu. Jadi jawabannya adalah yang E 3,5. Oke, selanjutnya soal nomor 10 itu berkaitan dengan reaksi terang. Perhatikan data di bawah ini. 1 fotosistem 2 fotosistem 2, 3 hasil glukosa, 4 hasilnya hanya ATP, 5 hasil ATP dan NADPH 2 kali ya. 6 mengikat CO2, 7 RUBB, 8 cahaya matahari. Bagian yang berperan dalam transport elektron non-siklik adalah titik. Oke, jadi di transport elektron itu sebenarnya ada 2 ya, transport elektron siklik dan non-siklik. Ya, ini kita lihat ke pembahasannya ya. Di sini ada 2. Jadi pas reaksi fotosintesis itu ada 2 reaksi ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang nanti di sini ada 2 proses. Ini ya, transport elektron yang non siklik dan transport elektron yang siklik. Nah, ini kalau yang siklik itu di sini. Yang siklik itu menggunakan fotosistem 1. Ya, hanya menggunakan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP, hanya ATP-nya di sini. Jadi menggunakan fotosistem 1 dan hanya menghasilkan ATP. Sedangkan yang di non siklik ya, itu menggunakan dua-duanya, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Hasilnya itu ATP dan NADPH 2 kali ya. Jadi beda hasilnya. Kalau di siklik hanya ATP, kalau di non siklik ada 2, ATP dan NADPH. Terus penggunaan fotosistemnya, kalau di siklik hanya F1 fotosistem 1, kalau di non siklik dua-duanya digunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Itu di reaksi terang ya. Juga otomatis menggunakan cahaya matahari kalau di terang, karena namanya reaksi terang.
Terus yang untuk reaksi gelap itu di sini hanya yang berperan RUBB dan CO2, mengikat CO2 itu, karena nanti RUBB ini akan mengikat CO2 ya, dalam siklus Kelvin. Nah ini juga nanti hasil glukosa, menghasilkan glukosa ini juga di reaksi gelap masuknya. Jadi yang di sini yang ditanyakan non siklik berarti apa ini? F1, F2 ya, 1, 2 dan 5 ya. Jadi jawabannya yang D, 1, 2 dan 5. Oke ya, sekian dulu pembahasan untuk ini materi kompetensi profesional guru IPA ya. 10 soal dulu. Nah, silakan like, comment, subscribe ya untuk bisa menunggu pembuatan video-video selanjutnya. Sekian dulu, sampai jumpa, semoga sukses selalu.